Jeff? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak. Sekarang kan Bapak akan sebagai coach akan melaksanakan sesi coaching. Betul. Di sini saya sebagai observer Ya. yang akan mengamati proses coaching Bapak. Nah, perlu diingat kembali ada rubrik penilaian terkait observasi, di mana itu perlu diadakannya sebuah kemitraan, harus mengandung proses kreatif, juga memaksimalkan potensi yang Bapak miliki, ya Bapak. Lalu ada lagi, jangan lupa kalau misalkan kompetensi seorang coaching itu kan ada 3 ya Bapak ya. Iya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Saya harap Bapak juga dalam proses coaching itu harus menggunakan alur Tirta Bapak, ya. Ada lagi yang ingin saya tanyakan, itu terkait kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Dalam proses coaching ini kompetensi itu yang saya ingin kembangkan satu sebetulnya, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu bisa mengembangkan potensinya ya. Iya. Kemudian bisa juga memunculkan solusi yang dia alami, masalah dari yang dialami. Jadi lalu ada lagi indikator ketercapaian yang akan Bapak tuju pada saat proses coaching ini apa? Dalam proses coaching ini menurut saya tercapai ya ketika pertama saya melaksanakan coaching ini dengan alur Tirta ya. Kemudian saya bisa membimbing coach menyelesaikan masalahnya ya, dengan solusi yang muncul dari dirinya sendiri. Baik Bapak, saya persilahkan Bapak melakukan proses coaching. Semoga dengan proses coaching itu Bapak dapat menggali potensi dari coach Bapak dalam menemukan solusi dari permasalahan yang coach Bapak alami. Mangga Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Emma, baik kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Cuma pusing sedikit. Pusing. Mudah-mudahan nanti setelah bertemu dengan saya, ngobrol dengan saya tidak pusing lagi ya Bu. Amin Pak. Amin. Oke, baik Bu. Saya di sini ingin ngobrol ya Bu. Ibu tadi katanya ada yang ingin disampaikan kepada saya. Apa? Kenapa sih? Ada apa? Iya betul sekali Pak. Saya itu butuh teman untuk berdiskusi Pak. Jadi saya itu merasa sedikit kecewa terhadap etika siswa. Saya rasakan etika siswa di sekolah saya itu beberapa ya, tidak semua, itu kurang terhadap guru ataupun terhadap teman-teman. Itu Pak. Saya baik, jadi Bu Emma itu punya unek-unek ya, berkaitan dengan etika anak. Jadi etika itu kurang baik ya, tapi tidak semua ya. Karena sebagian anak yang etiknya kurang baik. Nah, kan kita ngobrol tidak panjang ya Bu, ya, tidak lama. Nah, sebetulnya apa sih yang ingin dicapai dari obrolan kita hari ini? Ya, saya inginnya Pak, anak itu yang pertama lah, adab dulu lah sebelum ilmu. Jadi saya ingin mereka memiliki etika. Kalau saya sekarang kan ya Pak ya, kalau misalnya sekarang itu masih skala 4. Ya, benar. Saya tuh inginnya mereka minimal 7 lah Pak. Oke, Ibu menginginkan ya dari proses coaching ini hari ini ya, Ibu ingin menginginkan anak itu meningkat ya dari proses dari adabnya ya. Iya. Karena memang ya adab dulu sebelum ilmu kan ya. Betul. Kita pahami adab sebelum ilmu. Oke, sebelumnya saya ingin boleh Ibu jelaskan ya, sebelumnya mereka itu tidak beretika itu seperti apa sih sebenarnya? Boleh itu dijelaskan Bu? Baik Pak, sebelumnya terima kasih Pak ya atas kesempatannya, akhirnya waktu saya bisa tersampaikan. Jadi kurangnya etika itu bisa dilihat dari cara mereka ketika mereka menjawab pertanyaan Pak. Ada satu ketika, ini kenapa kamu menggunakan
rok ketat seperti ini. Jawaban mereka, Bu, kelas 9 juga ada tuh yang pakai ini. Jadi mereka itu tidak mengalami kesalahan, tidak ingin mengetahui aturan yang baik seperti apa, dan mereka itu selalu menjawab. Itu yang membuat saya kecewa. Itu hanya sebagian kecil, Pak. Itu perempuan saya inginkan mereka itu mempunyai aturan gitu, dan ada etika terhadap guru. Oke, yang ibu lihat ya dari situasi yang ada itu anak itu beretika itu berkaitan dengan jawaban mereka Jawaban dan mereka. kalau guru ya, Iya. seharusnya hormat ya Iya. jawabannya dengan beretika, tapi mereka ya kurang Iya. kurang enak lah Kurang didengar. enak didengar. Oke, itu situasi real ya, real Iya. yang ibu alami. Nah, tadi ibu bilang kan skalanya itu 4 ya. Iya. Nah, situasi ideal yang ingin ibu dapatkan nih dari skala berapa sih yang ingin ibu? Ya, saya inginnya 7 lah, Pak, minimal gitu ya. Ya seperti yang tadi Bapak katakan ya, dan itu yang lebih penting kan gitu. Jadi bagaimana mereka bersikap, berkata harus baik dulu gitu. Oke, baik. Nah, ini kan ingin angka skala 7 ya, ingin dicapai yang tadi 4, ini jadi 7 ya. Oke. Sebelumnya ada nggak ibu mungkin cara gitu, pernah melakukan apa gitu supaya anak itu beretika dengan baik? Iya. Pernah nggak Iya. melakukan? Sebenarnya pernah ya, saya berarti berhubungan langsung dengan wali kelas ini ya. Iya. Kemudian juga berhubungan dengan BK, guru BK. Namun saya yakin itu tidak selesai sampai sana, Pak. Nah, ini baru saya pikirkan ya, Pak ya. Itu yang kedua itu sudah saya lakukan. Nah, ini yang baru saya pikirkan, bagaimana kalau misalnya kita berkoordinasi dengan orang tua siswa itu sendiri gitu. Jadi dikolaborasikan antara wali kelas, guru BK dan juga orang tua gitu dalam satu kegiatan, sehingga bisa membuat si anak tersebut paham dengan aturan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya gitu, Pak. Oke, baik. Ini sudah masuk ke rencana sebetulnya ibu. Iya, Ya kan? Ih, nggak sadar ya, Pak ya? Iya, sudah masuk Iya, rencana iya. tadi. Iya. Ibu saya tanyakan ibu yang sudah lama, tapi ibu sudah muncul rencana luar Iya. biasa. Apa yang ibu sampaikan itu sudah luar biasa itu rencana. Nah, dari rencana awal tadi, ada lagi rencana lain Bu, selain yang tadi? Nah, kan kalau saya lihat sih ini rencana harus dilakukan secepatnya ya, Pak ya. Tapi mungkin rencana yang ke depan itu baru sosialisasi saja, Pak. Tapi nanti rencana puncaknya saya akan berkoordinasi juga dengan guru PAI, Pak, untuk mencetuskan rapor adab. Kira-kira kalau ada ya, Pak ya, karena itu penting sekali gitu, Pak. Jadi rencana pertama ibu mengumpulkan ya, mengumpulkan antara wali kelas, orang tua dan guru ya, yang pertama. Iya. Yang kedua itu akan membuat rapor adab Begitu, yang Pak. kolaborasi dengan PAI. PAI. Luar Dan biasa Bu, PPKN, di Pak. PPKN juga. Iya. Rencana ini luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan ini bisa meningkatkan adab lah etika anak di sekolah ini ya. Itu rencana baik ya, saya apresiasi rencana ibu. Nah, dari 2 rencana ini mana ya yang prioritas pertama yang ingin ibu lakukan nih? Ya. Ibu laksanakan yang mana dulu? Iya, yang pertama ya tentunya berkoordinasi, Pak. Jadi ketika siswa itu menyalahi aturan, ada aturan yang tidak dilakukan atau ada pelanggaran, berarti dicatat oleh wali kelas, diketahui oleh guru BK, kemudian 3 kali pencatatan berulang, dipanggil orang tua, dan di sana nanti akan ada perbaikan gitu, Pak. Itu yang pertama kali saya akan lakukan. Berkaitan dengan ini rapor adab tadi bagaimana? Nanti rapor adat itu adalah hasil akumulasi kegiatan itu konseling mereka, iya, dan diberikan juga nanti pada saat sebelum pembagian rapor. Oke, baik. Ibu juga sudah menyampaikan ya, mana yang akan dilakukan pertama, kemudian selanjutnya yang kedua ya. Nah, kapan kira-kira nih akan dilaksanakannya? Tadi kan secepatnya nih, kapan mau dilaksanakan? Ya, untuk koordinasi kemungkinan ya secepatnya berarti besok, secepatnya besok dalam minggu-minggu inilah, Pak ya. Dalam minggu-minggu ini mungkin berkoordinasi dengan wali
kembali ya, dicatat kembali anak-anak yang bermasalahnya tersebut. Kemudian dari sana langsung dalam minggu ini juga berkoordinasi dengan guru BK. Oke, baik. Kalau untuk orang tua nanti ketika mereka memang pelanggarannya emang serius sehingga bisa berkoordinasi dengan orang tua. Baik. Baik Bu. Kayaknya sih Pak ya. Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan, apa Pak. yang Ibu rencanakan tadi Iya, Pak. mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira Ibu perlu dukungan siapa saja nih? Wah, pasti Pak perlu dukungan sangat perlu sekali. Ya dari yang pertama pastinya pembina OSIS ya Pak ya. Oke, betul. Kita tidak bisa apa-apa kalau tidak ada pembina OSIS yang memang benar-benar di garda terdepan. Dan juga anak-anak OSIS, kemudian juga guru piket Pak. Iya. Nanti yang guru piket yang akan memantau siswa perharinya kan. Dan juga semua guru mata pelajaran, juga sekolah ya. Ini keluarga sekolah sangat harus mendukung Pak, sehingga bisa terwujudkan siswa yang tadi yang penuh adab Ya. gitu. Saya pikir juga saya sepakat dengan Ibu. Jadi semua warga sekolah itu memang harus mendukung dengan program ini. Ya, berkaitan dengan pendidikan anak, pendidikan adab anak ya semua warga sekolah harus saling membantu, saling kolaborasi. Oke, mungkin itu Bu, kita di ujung sesi ya. Saya satu pertanyaan lagi nih. Apa yang Ibu dapatkan nih dari sesi kita ngobrol ini, coaching ini? Iya, alhamdulillah Pak. Tadi kan saya bilang saya pusing ya. Iya. Tapi ternyata dengan obrolan yang barusan ya, Iya. akhirnya ada beberapa celah terbuka gitu kan ya. Dan itu mengalir begitu saja tanpa saya sadari. Awalnya ketika saya bicara sendiri itu tidak keluar, tapi setelah coaching bersama Bapak, itu akhirnya solusi itu keluar dengan sendirinya. Alhamdulillah gitu ya. Terima kasih Bapak. Ya memang ya kita tuh perlu temen ya, temen ngobrol ya, Iya. supaya apa yang kita alami, masalah kita tuh bisa pecah, bisa terselesaikan memang pada ada teman ngobrol memang. Oke, makasih Ibu sudah menyampaikan infonya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan itu bisa tercapai. Ya, mungkin saya nanti kita perlu ketemu lagi mungkin. Saya ingin tahu nih dari rencana Ibu tadi berhasil atau tidaknya, nanti saya ingin ngobrol lagi dengan Ibu. Mungkin nanti juga saya di sekolah saya juga mungkin perlu saya terapkan juga apa yang Ibu lakukan. Nah, gitu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, saya sudah perhatikan ya terkait proses coaching yang sudah Bapak laksanakan. Itu menurut saya Bapak sudah dari 3 kompetensi coaching yang memang seharusnya dilakukan itu terkait kehadiran penuh. Bapak sudah melakukan kehadiran penuh dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, apa yang dirasakan Bu Emma, kan seperti itu. Lalu Bapak juga sudah sangat mendengarkan aktif terkait keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan yang muncul dari coaching Bapak. Juga di sini saya amati itu Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan memunculkan mengawali pertanyaan apa, terus bagaimana, itu sudah mengandung pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Bapak juga dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Emma coach Bapak seperti itu. Itu yang sudah saya amati, sudah sangat bagus. Kompetensi yang ingin Bapak kembangkan memang alhamdulillah sudah bisa diterapkan pada sesi coaching kali ini. Lalu yang ingin saya tanyakan Pak, sekarang adakah kompetensi lain yang harus dimiliki coach yang ingin Bapak kembangkan? Oke, kompetensi inti tadi kan saya ingin mengembangkan yang melakukan pertemuan bobot ya. Nah, yang selanjutnya saya ingin kembangkan itu kompetensi menghadirkan kesadaran penuh. Iya. Nah, karena kan setiap orang mungkin ketika ngobrol dengan kita kan mungkin mumet dan sebagainya, kita perlu dihadirkan dulu di atas penuh ya. Difokuskan dulu mungkin dengan teknik stop mungkin ya. Betul Pak. Nah, itu mungkin saya ingin coba kembangkan potensi itu.
betul sekali ya Pak. Memang kehadiran penuh itu perlu dimiliki oleh seorang coach karena memang ketika kita menghadirkan kompetensi kehadiran penuh, kita harus lebih sabar mendengarkan masalah-masalah yang dialami oleh coaching gitu. Terus ada lagi Pak, apa indikator ketercapaian dari sesi coaching kali ini menurut Bapak? Menurut saya sudah melaksanakan coaching ini dengan alur tirta Ya. dan kemudian kayaknya saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya. sehingga coach bisa memunculkan solusinya sendiri ya dari Ya. masalahnya. Ya, itu mungkin itu. Baik Bapak, bagus sekali ya Pak. Bapak sebagai coach sudah mampu menggali potensi coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Sekian sesi tugas saya sebagai observer. Selamat mengembangkan kompetensi yang lain. Saya tutup ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya di sini sebagai pengamat dari kegiatan coaching kali ini yang dilakukan oleh Bu Melis sebagai observer, Pak Acep sebagai coach, dan Bu Emma sebagai coaching. Nah, setelah saya melihat atau mengamati dari kegiatan coaching ini, luar biasa ya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Acep bersama Bu Emma, karena saya melihat di dalam obrolannya itu sudah luar biasa. Di situ ada pertama, saya dari observer dulu mungkin. Dari observer saya melihat Bu Meli ketika membimbing Pak Acep dalam kegiatan coaching ini, yang berperan sebagai coach Pak Acep ya. Nah, Bu Meli menanyakan kepada Pak Acep pertama tentang mengingatkan untuk rubrik penilaian. Terus yang kedua tentang kehadiran penuh dalam kegiatan coaching. Terus yang ketiga, observer sudah menanyakan tentang kompetensi yang akan dilakukan atau yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching tersebut. Nah, terus yang kedua saya melihat Pak Acep dalam peran sebagai coach. Yang pertama yaitu saya melihat Pak Acep ini sudah luar biasa karena di kegiatannya diawali dengan menghadirkan penuh, ditandai dengan menanyakan mengucapkan salam, menanyakan perasaan gitu kan, terus menanyakan tujuan dari kegiatan coaching itu sendiri. Nah, lalu disambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan, sehingga bisa menggali, pertama mengidentifikasi tentang permasalahan yang dialami oleh Kuci. Terus yang kedua, bagaimana Pak Acep bisa menggali gitu kan, menggali potensi atau menggali menjawab permasalahan yang dialami oleh Kuci itu sendiri. Nah, terus selanjutnya Pak Acep juga saya melihat dari kegiatan coachingnya itu Pak Acep sudah melakukan coachingnya sebagai apa ya, salah satu teman atau mitra yang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach. Nah, di sini ditandai dengan beberapa pertanyaan yang bisa dilihat dari alur tirta itu sendiri. Terus yang ketiga, saya melihat dari Bu Emma. Yang pertama, ketika dalam kegiatan coaching ini dia terbuka dengan permasalahan yang telah dialami oleh Kuci itu sendiri. Terus yang kedua, Bu Emma di sini bisa memberikan pendapat-pendapatnya yang akan dilaksanakan atau bagaimana potensi-potensi yang ada di sekolah ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di sekolah itu sendiri. Nah, sudah luar biasa saya lihat. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching ini bisa memberikan kegiatan terbaik dalam kegiatan coaching ini. Nah, untuk selanjutnya di dalam
pasca observasi saya melihat dari Bu Meli, saya melihat alhamdulillah luar biasa di sini. Bu Meli bisa menanyakan pertama terkait pengembangan apa yang telah dilakukan oleh coach ya dalam kegiatan coaching ini. Terus yang kedua, indikator apa yang telah dilaksanakan, terus juga tindak lanjut dari kegiatan coaching ini apa. Nah ini saya kira sudah kegiatan yang luar biasa sehingga bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan tetap dalam kegiatan yang bisa menumbuhkan potensi-potensi yang terbaik di permasalahan yang telah kita alami. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.